Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma fi qissati Jibril, di dalam ceritanya Jibril alaihissalam, wa su'alihi, dan mengenai pertanyaan Jibril an-Nabiya kepada Baginda sallallahu anil islami, mengenai Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-islamu Islam an tasyhada, engkau bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah adalah utusan Allah, wa an tuqimas shalah, dan engkau menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau membayarkan zakat, wa tahujja, dan engkau haji, wa ta'tamira, dan engkau umrah, wa taghtasila, dan engkau mandi, minal janabati, dari janabat, wa ang tutimmal wudu, dan engkau menyempurnakan wudu, wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa dalam bulan Ramadan. Qala, yang bertanya mengatakan, fa idza fa'altu dzalik, bila aku telah berbuat yang demikian itu, fa ana muslim, maka apakah saya ini sudah menjadi orang Islam? Qala, baginda mengatakan, na'am, iya. Al-hadis, bacalah selesainya hadis. Rawahu Ibnu Huzaimah wa fi sahihain fi nahwihi. Yang pokok ya rukun iman itu ada 6, ada 5. Salat, zakat, puasa, haji. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Tapi di sini ditambah umroh, dan umroh ini bagian dari haji juga. Mandi jinabat ini bagian dari sholat dan bagian dari puasa, bagian dari sholat. Menyempurnakan wudhu juga bagian dari sholat, tapi ini hanya rincian saja. Ini amalan-amalan pokok di dalam Islam. Amalan-amalan pokok di dalam Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tetapi ini tidak cukup, gitu ya. Sebagaimana rumah itu ada tiangnya 4. Kalau rumah itu hanya tiang saja, tidak ada temboknya, nggak ada pintunya, nggak ada atapnya, bagaimana bisa ditempati dengan baik? Begitu juga kalau orang itu hanya mengamalkan rukun Islam, tidak mengamalkan perintah-perintah Allah yang lain, ya dia ini belum sempurna. Sedangkan perintah Allah udkhulu fis-silmi kafah. Tetapi kenapa 4 ini, 5 ini disebutkan ini? Karena 5 ini kalau dikerjakan betul-betul, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, maka ini akan menimbulkan amalan-amalan yang lain. Ini orang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang diagungkan, tidak ada yang disembah, tidak ada yang ditundui, tidak ada yang dicintai dengan sebenar-benarnya illallah. Kalau orang itu bersaksi demikian, ya tentu dia akan terus mengamalkan perintah-perintah Allah yang lain itu siang dan malam.
Begitu juga kalau orang itu bersaksi bahwa baginda Muhammad utusan Allah, tentu dia akan senantiasa usaha siang dan malam mengamalkan sunnah Nabi. Dan orang ini kalau menegakkan sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tentu dia ini akan meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Kalau orang itu senantiasa membayarkan zakat, mengorbankan hartanya, membantu fakir miskin dan orang-orang yang berhak, tentu dia akan ada sifat untuk khidmat kepada umat, akhlak yang baik dan sebagainya. Kalau orang itu haji, sanalah tempat pertemuan umat Islam seluruh dunia setiap tahun, maka pasti dia akan berpikir persatuan Islam, hubungan yang baik antara seluruh umat Islam dan sebagainya. Kalau orang itu puasa Ramadan, dikerjakan dengan sebenar-benarnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, pasti dia akan bisa menahan diri dari nafsu-nafsunya sehingga dia jadi orang takwa. Jadi ini jangan difahami saklek, namanya orang sudah menjalankan rukun iman, rukun Islam 5, ya sudah sempurna Islamnya. Ini pokok-pokok, dimana kalau pokok-pokok ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh akan menimbulkan cabang-cabang, nah gitu lah. Pokok-pokok itu akan menimbulkan cabang-cabang. Itu tandanya pokok itu pokok yang hidup, ya enggak? Kalau kita melihat pohon hanya pokok saja, kok enggak ada cabangnya, kok enggak keluar daunnya, kok enggak keluar kembangnya, kok tidak keluar buahnya, oh ini gawat ini. Bisa-bisa ini pohon ini sudah mati, ya. Nah, begitu juga kalau orang itu sudah mengamalkan rukun Islam yang 5, kok kemudian tidak ada buahnya, cabang-cabangnya Islam itu dikerjakan dalam kehidupannya, ini tanda-tandanya bahwa pokok-pokok itu telah lemah. Jadi kita memahami rukun Islam itu dengan cara begitu. Mahum ya kawan? Karena ini kalau orang awam nih, saya ini sudah menjalankan rukun Islam yang ke-5, berarti sudah sempurna Islam saya. Bukan sempurna Islam saya, sempurna rukun Islam saya, bukan sempurna Islam saya. Sedangkan Islam itu ya seluruh kehidupan Nabi 24 jam itu namanya Islam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah, beliau telah mendatangi tanah pekuburan. Faqala, maka baginda mengatakan, assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Wadidtu an qad ra'ayna ikhwanana. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, hai penduduk negerinya orang-orang yang beriman, ya ahla dari qaumin mu'minin, gitu maksudnya. Assalamualaikum dara qaumin, hai negerinya atau ahli negerinya kaum mukmin. Wa inna, sesungguhnya kami insyaallah bikum dengan kamu semua lahiqun akan menyusul, insyaallah. Jadi mengucapkan salam kepada ahli kubur, menunjukkan ahli kubur itu mendengar kalau kita mengucapkan salam itu. Dan kemudian Nabi mengatakan setelah berdoa dengan ucapan salam itu, kami insyaallah akan menyusul kamu. Apa ini maksudnya? Maksudnya Nabi ini menenangkan ahli kubur itu. Orang-orang ahli kubur ini juga ada rasa rindu kepada saudara-saudaranya, apalagi kepada nabinya,
yang masih di dunia, nunggu-nunggu kita itu orang dikubur itu. Maka kalau kita ziarah kubur, insya Allah Pak, kami segera akan menyusul. Titik ini sudah. Kemudian ini kata-kata lain, waditu, aku suka, an qad ra'aina, bahwasanya sungguh-sungguh kami telah melihat ikhwanana, saudara-saudara kami. Aku suka bahwasanya aku melihat saudara-saudara kami. Jadi maksudnya aku berharap-harap, itu maksudnya waditu ini. Aku berharap-harap bahwasanya sudah melihat saudara-saudara kami. Qalu, para sahabat mengatakan, awalasna ikhwanaka, bukankah kami ini saudara-saudara Tuhan ya Rasulullah? Alangkah senangnya waditu, alangkah senangnya seumpama saya sudah melihat saudara-saudara kami. Maka para sahabat mengatakan, bukankah kami saudara-saudara Tuhan ya Rasulullah? Qala, baginda mengatakan, antum ashabi, kamu ini adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna, sedangkan saudara-saudara kami, alladzina lam ya'tu ba'du. Alladzina adalah orang-orang lam ya'tu, yang mereka belum datang ba'du, setelah saat ini. Kamu ini sahabat-sahabat saya, sedangkan saudara-saudara kami yang kami maksud adalah orang-orang yang mereka belum datang setelah waktu ini. Maksudnya belum lahir, orang-orang yang zamanku ini belum lahir. Qalu, para sahabat mengatakan, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du? Bagaimana engkau bisa tahu ya Rasulullah, man lam ya'ti ba'du, orang yang belum datang setelah ini. Kaifa ta'rifu, bagaimana engkau tahu ya man lam ya'ti ba'd, orang yang belum datang, orang yang belum lahir, min ummatika, dari umat engkau ya Rasulullah. Qala, baginda mengatakan, ara'aita, apakah kamu melihat, law anna rajulan, seumpama seorang laki-laki, lahu baginya khailun, kuda, hurun, yang putih jidatnya, muhajjalatun, yang putih kaki-kakinya, baina dhuhrai khailin, antara tengah-tengah kuda, duhmin, yang mulus, yang tidak ada warna-warninya, buhmin, yang hitam. Kurang lebih. Ala ya'rifu khaylahu, apakah dia tidak mengetahui kudanya? Apakah kamu lihat seumpama ada orang yang punya kuda yang jidatnya putih, kakinya pun putih, kemudian badannya itu warnanya lain, termasuk kuda yang bagus. Ciri-cirinya adalah kakinya itu sampai ke lututnya itu putih, jidatnya ada putihnya juga, ini namanya muhajjal. Ini kuda yang istimewa. Kemudian kuda tadi di tengah-tengah, kuda yang mulus, maksudnya mulus ini tidak ada warna-warninya, yang hitam. Apakah dia tidak bisa mengenal kudanya? Para sahabat mengatakan, bala, tentu saja ya Rasulullah. Qala, baginda mengatakan, fa innahum, sesungguhnya umatku yang sekarang belum lahir, ya'tuna, mereka akan datang pada hari kiamat, hurran, dalam keadaan putih wajahnya, muhajjalin, putih tangan dan kakinya, minal wudu, karena bekas wudu, wa ana faraduhum, sedangkan aku mendahului mereka, alal haudi, atas telaga Kautsar. Rawi Muslim. Qultu, al-ghurrah, maknanya ghurrah, bayadun, adalah warna putih, fi wajhil farasi, di dalam wajahnya kuda,
Wa tahjilu tahjil bayadun adalah putih fi qawaimihi di dalam kaki-kaki kuda. Wa dzalika putih di wajah dan kaki mimma adalah termasuk perkara yang yaksibuhu yang menjadikannya husnan cantik, bagus, wa jamalan dan indah. Fasyabbaha maka menyerupakan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nur cahaya alladzi yakunu yang akan ada yaumul qiyamati pada hari kiamat fi a'dha'il wudu di dalam anggota-anggota wudu bil ghurrati dengan ghurrah wa tahjili dan tahjil. Liyafhama supaya paham, liyufhama supaya dipahami anna hadzal bayad bahwasanya putih ini fi a'dha'il insan di dalam anggota badannya manusia mimma adalah termasuk perkara yuzayyinu menghias manusia itu, la mimma tidak termasuk perkara yushinuhu yang memberikan cacat kepada manusia itu. Wa qaribun dan dekat min hadza dari makna ini qauluhu firman Allah Ta'ala wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayadha min ghairi su. Wa adkhil dan masukkanlah yadaka tangan engkau fi jaybika di dalam jaib engkau. Jaib itu adalah apa itu? Lubang yang untuk memasukkan kepala dalam gamis itu namanya jaib. Tahruj maka keluar tangan itu bayadha dalam keadaan putih. Kemudian Allah berfirman min ghairi su tanpa cacat. Putih tapi bukan putih cacat, tapi putih cemerlang bercahaya gitu. Karena kalau orang itu tangannya putih pada umumnya, maka nanti bisa salah paham ini orang umat Muhammad itu tangannya putih, wajahnya putih pada hari kiamat. Maka orang bisa salah paham, oh berarti cacat. Nah bukan ya. Ini putihnya wajah dan tangan kaki umat Muhammad itu seperti putih yang ada di jidatnya kuda dan kakinya kuda, sehingga tambah cantik ya. Jangan salah paham, maksudnya begitu. Seperti juga dalam firman Allah wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayadha, masukkanlah tangan kamu di dalam jaib kamu, maka akan keluar putih. Jangan disalahi paham ini putih cacat, tapi maka supaya enggak salah paham ditambah min ghairi su, ini putih bukan cacat, tapi putih sebagai yang sangat indah, yang cemerlang, yaitu tangannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah di sini ini apa itu seolah-olah ada satu isyarah bahwa umat-umat yang terdahulu nanti pada hari kiamat itu mereka tidak seperti umat Muhammad, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Apa karena mereka ini tidak wudhu? Wallahu a'lam. Karena menurut beberapa riwayat ya umat-umat dulu itu wudhu juga. Tetapi wudhu mereka ini tidak sehebat wudhunya umat Muhammad. Umat Muhammad ini wudhunya wudhu yang istimewa. Maka Nabi mengatakan hadza wudhu'i wa wudhu'ul anbiya min qabli. Ini adalah wudhuku dan wudhunya para nabi sebelum aku. Jadi wudhu yang diberikan kepada umat ini wudhu yang istimewa, bukan wudhu biasa ya. Wudhunya para nabi ya. Maka dalam Hayatus Sahabah yang jilid pertama itu wa ya'tuna yaumal qiyamah wa nuruhum kanuril anbiya
umat Muhammad ini akan datang pada hari kiamat, cahaya mereka seperti cahayanya para nabi, ya. Karena mereka punya wudhu yang seperti wudhunya para nabi. Umat dulu mungkin juga wudhu, tapi wudhunya itu tidak seperti wudhu yang kita kenal ini. Mahfum ya kawan. Maka ini semua menggesa kita, menyemangatkan kita agar kita ini memperhatikan wudhu itu dengan sebenar-benarnya. Teman-teman, jadi wudhu ini bukan cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Wudhu ini satu amalan besar, ya, yang kesannya nanti sampai hari kiamat, ya. Akan jadi syiar bagi umat Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Takrar.